Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Spensaka dimanapun kalian berada, dan juga pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam forum kegiatan pesantren Ramadan tahun 1442 Hijriah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang adab dari bermedia sosial. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada era digital seperti yang kita alami sekarang ini, di mana alat-alat komunikasi seperti komputer, laptop, gadget, HP, dan internet sudah merupakan bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa kita pisahkan. Akan tetapi efek dari semuanya itu adalah kita banyak disuguhi berita-berita yang sangat tidak bertanggung jawab. Berita hoax merebak kemana-mana. Kalau kita tidak selektif dan klarifikatif, maka informasi-informasi itu akan sangat mengganggu aktivitas dan ibadah kita. Untuk itulah kita diperingatkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu, yang akhirnya kamu akan menyesal atas perbuatanmu itu. Ketika kita membagikan atau men-sharing suatu berita atau tulisan yang tidak bertanggung jawab, maka akibatnya akan banyak orang yang tersesat akibat ulah kita tersebut. Jika kita tahu berita itu tidak bermanfaat, sudah seharusnya berita tersebut tidak perlu kita sebarkan, tidak perlu kita share ulang pada orang-orang di sekitar kita. Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya sebaik-baik keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Di balik kita men-sharing atau menyampaikan sesuatu lewat media massa atau media sosial, maka harus dilatari dengan niat bahwa apa yang kita share, kita bagikan, kita berikan pada orang lain itu ada unsur-unsur edukatifnya, unsur-unsur muatan positifnya, dengan kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan argumentasi yang terbaik pula. Dalam hal ini sejalan dengan apa yang difirmankan Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah kalian dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi sudah jelas di dalam ayat ini tadi, anak-anak sekalian, bahwa ketika kalian membagikan, menge-share suatu berita atau apapun saja, harus ada muatan positifnya berupa pengajaran yang baik. Dan ketika ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak pas, perlu diperdebatkan, perlu didiskusikan, itu pun harus juga dengan cara yang baik. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, adab dalam bermedia sosial sebenarnya tidak ada bedanya dengan adab ketika kalian berinteraksi dalam masyarakat. Jika dalam hubungan sosial kalian tidak menjaga adab, sudah barang tentu kalian akan dibenci, akan dicaci dan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Demikian pula dalam media sosial, tulisan yang menyakiti orang pasti akan membekas pada hati mereka.
Bedanya jika dengan lisan akan mudah terhapus, tapi dengan tulisan kata-kata itu akan tetap ada selama dibaca orang. Kalau dulu kita dengar pepatah, ada yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, tapi sekarang pepatah itu rupanya akan berubah menjadi jari jemari tanganmu. Itu adalah merupakan harimaumu. Jadi kalau tidak hati-hati dengan apa yang kita tulis, apa yang kita share, apa yang kita bagikan berita ini pada orang lain, ini akan sangat membahayakan baik pada orang lain maupun juga pada diri kita sendiri. Karena itu salah satu adab yang harus dijaga ketika bermedia sosial adalah menjaga tangan kita dari segala sesuatu yang menyakiti orang lain. Bisa jadi orang yang tersakiti tidak akan memaafkan lagi kita. Apalagi kalau sudah viral, bagaimana kita nanti akan meminta maaf? Sudah barang tentu kita akan merasa kesulitan. Mau tidak mau memang kita dihadapkan dengan media sosial atau jejaring sosial, karena itu adalah merupakan sarana komunikasi dan berbagi di masa kini. Dengan adanya jejaring sosial ini, hendaknya kita mengambil sisi positifnya, bisa meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita. Ini karena dengan media sosial kita akan dimudahkan untuk mencari kajian-kajian Islami di YouTube misalnya, untuk mencari dalil-dalil Al-Quran dan hadis dari internet, atau doa-doa sehari-hari yang kita butuhkan. Jadi kita ambil sisi positifnya dari jejaring sosial atau media sosial ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, media sosial seperti pisau yang bermata dua. Di sisi lain bersifat positif, kalau digunakan untuk hal-hal yang baik, ini bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Akan tapi kalau tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka akan bisa mencelakakan orang lain dan dirinya sendiri. Pilihlah jalan kebaikan dengan cara menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Jagalah adab-adab, jangan gampang memfitnah, berngadu domba, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wal fitnatu asaddu minal qatl. Artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Disebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Dari pembahasan ini bisa kita simpulkan, adab yang perlu dijaga dalam bermedia sosial adalah yang pertama, tidak asal menyebar berita sebelum diseleksi dan diklarifikasi. Yang kedua, bekali diri dengan keimanan dan ketakwaan sebelum kalian mengakses atau memposting suatu tulisan. Yang ketiga, berjihadlah kalian menebar kebaikan melalui media sosial. Yang keempat, ekstra hati-hatilah menjaga tangan dan lisan dari segala sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Yang kelima, tinggalkanlah sesuatu yang tidak bermanfaat dari media sosial. Demikian uraian singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kalau ada kesalahan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.